pada malam hari ini kita akan menjelaskan yang namanya jamak sholat. Jamak sholat. Nah, jadi nanti diringkusin bahwasanya ada yang disebutnya qashar sholat, ada yang disebutnya jamak sholat, ada yang disebutnya jamak qashar. Tuh beda-beda. Kemarin Mang Doli nggak datang, nah jadi sekarang doain mudah-mudahan, takutnya Mang Doli ada rezeki berangkat umroh Mang Doli. Jadi harus tahu yang namanya tentang qashar sholat. Kemarin soalnya Mang Doli nggak datang, kemarin semuanya udah pada ini. Nah jadi sekarang menjelaskan tentang jamak sholat. Nah, apa sih jamak sholat tersebut? Jadi jamak sholat tersebut adalah mengumpulkan dua waktu sholat di dalam satu waktu. Kayak contoh misalkan sholat duhur dan asar. Nah, sholat duhur dan asar itu bisa dikerjakan di dalam satu waktu, yaitu disebutnya menjamak. Gimana caranya? Nah, kita sholat duhur dulu. Habis sholat duhur 4 rakaat, habis beres sholat duhur 4 rakaat, sholat lagi asar 4 rakaat. Nah, itu disebutnya dengan menjamak sholat di waktu yang sama. Nanti ketika waktu asar nggak usah sholat lagi, karena sudah dijamak dengan yang namanya waktu duhur tersebut. Nah, jadi jamak di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Tuh. Nah, gimana sih sholat jamak takdim itu? Jadi sholat jamak takdim itu mengerjakan sholat yang di awal waktu dan mengerjakan sholat yang di akhir waktu menjadi akhir. Kayak contoh tadi, mengerjakan sholat duhur dulu, beres sholat duhur baru kita sholat asar. Nah, itu disebutnya adalah jamak takdim, mendahulukan sholat yang memang di tempat pertama. Nah, gimana sih caranya? Yaitu niat daripada sholat jamak takdim, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Tuh. Jadi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Nah, sholat duhur 4 rakaat seret. Sholat duhur 4 rakaat, beres 4 rakaat, kan biasa sholat tuh, sholat duhur 4 rakaat. Sudah beres salam, sholat duhur beres. Nah, kita sholat lagi, yaitu sholat asar langsung. Niatnya sama, tapi hanya beda di pertama. Kalau misalkan yang pertama tadi kan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri. Nah, kalau sekarang dibalik, usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al zuhri fardhu lillahi ta'ala. Nah, takbir lagi, Allahu Akbar, sholat lagi 4 rakaat. Nah, sholat yang kedua itu digabungin dengan sholat yang pertama. Nah, itu disebutnya sholat jamak. Sholat jamak, bukan jamak qashar, tapi jamak doang. Disebutnya jamak takdim. Jadi mendahulukan sholat duhur terlebih dahulu. Ketika melaksanakan sholat jamak, tidak boleh jangka waktu tersebut itu diselang dengan yang namanya sholat sunnah. Nah, beres sholat duhur misalkan, ketika kita niat mau menjamak, beres misalkan sholat duhur, nah jangan habis beres sholat duhur sholat sunnah dulu, jangan, tapi langsung aja ke sholat asar menjamak tersebut. Karena ketika kita dijamak maka ada waktu yang terselang. Karena syarat daripada menjamak tersebut adalah harus mualah. Harus mualah, maksudnya berurutan atau berulang-ulang tanpa adanya yang namanya jeda. Tuh, itu disebutnya jamak takdim.
Dan yang kedua yaitu disebutnya jamak takhir. Gimana sih cara daripada mengerjakan jamak takhir? Yaitu mengerjakan sholat asar terlebih dahulu dibandingkan sholat zuhur. Nah, kayak misalkan contoh, misalkan kita sholat misalkan dohor nih, dohor dalam perjalanan tak kagol tanggung tuh, seret perjalanan jauh, tiba-tiba kitanya kan gak sholat, tapi diniatin bahwasanya menjamak waktu sholat dohor tersebut di waktu asar. Nah, itu disebutnya jamak takhir. Ketika waktu asar kan kita dohor gak sholat nih, ketika waktu asar kita menjalankan waktu asar terlebih dahulu, baru mengerjakan sholat duhur. Nah, kalau misalkan yang pertama itu majmu'an takdiman, kalau misalkan yang kedua, kalau misal jamak takhir majmu'an takhiron, tinggal ditambahin itu doang. Kalau misalkan kita menjamak takdim, kita ditambahin takdiman. Kalau misalkan jamak takhir, tinggal ditambahin takhiron. Nah, jangan takdiman takriman. Nah, itu daripada sholat yang namanya sholat jamak. Memang agak sedikit rupak sholat jamak ini. Sholat jamak ini memang agak sedikit rupak, tapi kita harus tetap mengetahui daripada mengerjakan sholat. Karena pernah lagi ceritanya lagi jarak keliling itu, jarak keliling ke Karawang tuh di Ummul Qura. Barang jarak keliling udah diomongin kan sama Kang Haji, nanti ketika kita sampai di waktu zuhur di dalam masjid perjalanan, kita harus menjamak sholat kita, digabungin masuk ke asar. Nah, barang Uwan ceritanya imam, yang lain bapak-bapak nggak ada yang mau imam, Uwan yang maju jadi imam. Barang ngomong gimana ini masih jam 2, perjalanan ke sana misalkan ke masjid Ummul Qura itu pasti masih jam 4:30. Apakah nanti aja ngerjain sholat asar nggak usah dijamak lagi? Sholat lawan dohor doang. Bareng beres sholat dohor dimarahin gitu. Kita ini dalam perjalanan karena awalnya sudah meniat menjamak sholat. Maka ketika sudah niat menjamak sholat, jangan diubah lagi niatnya. Nggak bisa diubah lagi, karena biasanya ketika orang ziarah, ketika orang umroh itu ada waktunya. Takutnya buru-buru nggak sempet, nggak sholat gitu. Katanya itu daripada begini mending gak usah sholat aja sekalian gupak gitu katanya. Enak adem gitu, duduk di bis sholat dohor beres sudah. Terpanas sementara itu. Tapi itulah daripada syarat-syarat menjalankan yang namanya sholat jamak. Jadi kita harus tahu yang mana yang disebut jamak takdim, yang mana yang disebut jamak takhir. Nah, pasangan-pasangan daripada sholat menjamak yaitu pertama zuhur dengan asar, dan maghrib dan isya dengan isya. Subuh mah nggak bisa dijamak. Jadi yang bisa dijamak itu zuhur sama asar. Nah, berdua tuh gandengan. Terus maghrib sama isya. Kalau subuh nggak bisa dijamak. Nah, kalau subuh sendirian dia kagol, sholat kagol. Kadang subuh juga kalau misalkan bangun tuh kagol rasanya. Seharusnya maghrib sama subuh bisa sama Nabi. Iya benar. Seharusnya Subuh. Kan isanya udah gak sama Nabi lagi sekarang. ada konon teh. Terus ambil. Ada keloro. Subuh itu sholat tanggung sebenarnya. Ya karena tanggungnya, begadang, bangun jam 4 ngantuk, masih tanggung, tidur lagi labas. Wah, ada gitu. Jadi sholat tanggung. Jadi nggak ada kawan sholat subuh mah. Nah, itulah spesialnya sholat subuh tuh sebenarnya. Ada kawan sendiri. Sombong lah. Kadang yang sholat juga sendirian di masjidnya. Nah, itu yang disebut dengan sholat jamak takdim dan jamak takhir. Nah, sekarang terakhir,
apakah ketika orang naik menjelaskan tentang jamak takdim dan jamak takhir dan sholat qasar, itu biasanya kan identik yang namanya dengan perjalanan. Nah, gimana kalau misalkan ada orang di rumah ngemplos, nggak ada kegiatan, pengen menjamak sholat, apakah bisa? Ternyata bisa. Ternyata bisa kita menjamak sholat itu. Tapi harus ada syaratnya. Nah, misalkan di rumah nih, ada sholat duhur, misalkan sholat zuhur, yang mana sholat duhur itu sholat Jumat lah. Sholat Jumat kan harus berjamaah. Kita sholat Jumat harus berjamaah. Nah, dan ketika di waktu sholat Jumat tersebut hujan gede, banjir aja sampai seleher, banjir sampai seleher aja banjir, sampai kita nggak bisa sholat. Ya sekarang mau kita hujan pakai payung gampang. Jadi mau contohnya tuh kurang pas. Kalian contohnya banjir lah, sampai kita nggak bisa keluar rumah gitu. Nah, kita diniatkan menjamak sholat itu bisa ketika dalam keadaan di rumah. Nah, sampai ada satu ulama yang menafikan ataupun memperbolehkan ketika orang yang sedang di dalam pernikahan itu menjamak sholat. Bisa, jadi ketika orang itu lagi nikah misalkan, duduk di pelaminan, kan pasti kan otomatis kan tamu banyak tuh, rentet misalkan banyak tamu tuh. Ya kebanyakan, walaupun kebanyakan nggak ada yang sholat gitu. Sayang sama make up kan, make up 20 juta tuh. Sayang amat di dalam air gitu ya. Nah, tapi ketika dalam keadaan kita di pelaminan tersebut bisa menjalankan yang namanya sholat jamak. Misalkan sholat zuhur kan istirahat tuh. Kita menjamak langsung ke sholat asar, itu boleh hukumnya. Karena apa? Karena hukum daripada menjamak sholat itu tergantung daripada madaratnya. Ataupun kalau misalkan di ilmu usul fikih tergantung daripada ilatnya, penyakitnya, ataupun sebabnya. Nah, ketika kita dalam keadaan bagi pelaminan itu kan gak mungkin kita mau ninggalin orang-orang yang salam-salaman itu, gak enak. Nah, maka dari itu kita boleh menjamak daripada sholat tersebut. Dijamak aja sholatnya, jadi asar gak usah sholat lagi. Itu bisa, boleh. Memang ada yang memperbolehkan. Karena contoh gini, lampu merah malam ada lampu merah, tapi sepi jam 12 malam. Nah, kita mau nungguin sampai lampu hijau aja, apa kita sambil nyempil jalan? Gantung. Ada begal lari langsung ya. Sekarang kalau misalkan di lampu merah, itu keadaan kita motor sendirian, tapi posisi lampu merah itu dalam keadaan lampu merah. Apakah kita sambil jalan pelan-pelan atau kita sampai nunggu lampu hijau aja? Nah, sekarang Pas malam-malam jalan mah berarti nggak bawa motor. Tinggal. Nah, itu daripada filosofi daripada ilmu fikih sebenarnya. Kalau misalkan tergantung daripada madarat, kita sebenarnya itu ketika di lampu merah, ketika merah, kenapa ketika siang kita berhenti, tapi ketika waktu malam kita terabas saja kadang? Karena ada polisi. Kalau misalkan siang bukan lampu merah, pada berhenti semua. Karena apa? Karena ada madaratnya. Yang lain lampu hijau, otomatis rame, numbur, dar. Kalau misalkan malam, padahal lampu merahnya sama, merah, kuning, hijau. Siang sama, merah, kuning, hijau. Ketika siang, lampu merah lagi keadaan daripada merah. Nah, pasti kita otomatis berhenti kan? Berhenti itu, berhenti. Karena apa? Karena di sebelahnya lampu hijau. Kalau misalkan kita terabas, otomatis tabrakan. Nah, tapi kenapa kalau misalkan malam, kadang lampu merah, jauh-jauh aja kita terabas? Nah, itu dilihat maksudnya apa? Ketika belajar ilmu fikih, itu harus dilihat daripada yang namanya asal usul ilat ataupun sebab daripada madorot ketika kita melakukan hal tersebut.
Kalau misalkan gini, kita makan lagi sholat, waktu azan, tapi lapar, lebih bagusnya sholat kan? Lebih bagusnya langsung sholat ketika azan kan, tapi posisi perut lapar, sholat aja lah langsung saking sholat, baru lagi sholat lapar pingsan, waduh, iya, sambil sholat tuh gemeter mulih gimana. Nah, yang ternyata ketika kita dengar azan tapi perut kita lapar, lebih baik kita makan dulu. Karena apa? Bagusnya lebih baik kita makan mikirin sholat daripada sholat mikirin. Nah, itu daripada pembahasan ilmu usul fikih. Sholat sambil makan ya. Kalau misalkan sholat sambil makan itu kan sambil minum, sambil merokok dulu. Tapi kebanyakan alasannya yang banyak kalau sekarang mah. Ajan kan lagi tanggung main ML, tanggung. Nah itu yang bikin ini beda ininya tuh. Tapi kalau misalkan madaratnya lebih daripada ini, lebih baik melakukan daripada kemakan tersebut. Karena apa? Bagusnya kita lagi makan sembari mikirin mau sholat daripada kita sholat mikirin makan. Nah, itulah daripada ilmu usul fikih itu hebatnya. Misalnya kita azan tiba-tiba saya perut pengen ke kamar mandi, pengen buang air besar kan, gitu kok sholat dulu apa kamar mandi dulu, sholat dulu kamar mandi, sholat lah Di kamar mandi. barang sholat ya. Di ini ya, karena kan lagi berjamaah, kentut segala apa nahan sakit perut kan kasihan tuh. Nah, itu disebutnya madarat. Maka dari itu ketika dia mendengar suara azan, lebih baik ke kamar mandi dulu, baru kita menjalankan sholat. Tapi di kamar mandi jangan sambil baca Al-Fatihah, sambil nongkrong baca Al-Fatihah lagi, kacau. Lagi ruku, lagi nongkrong segala. Nah itu daripada inti pembahasan yang namanya fikih. Itu dibahasnya kayak contoh ilmu fikih itu itulah kayak lampu merah. Padahal lampu merah itu sama, merah, kuning, hijau di siang hari, malam hari ini sama aja merah, kuning, hijau. Tapi kenapa ketika di waktu siang, ketika siang kita lampu merah berhenti, tapi kalau malam bener lagi sepi, ketika lampu merah kita terabas. Nah, karena semua itu tergantung daripada madorotnya. Ketika madorot lebih besar daripada kebagusan, maka kita hindari yang namanya kemadorotan tersebut. Tapi kalau misalkan masih setengah-setengah itu, kayak setengah-setengah itu kayak contoh tadi, kita makan apa sholat, makan sholat, gimana ya, udah sholat aja deh. Nah, udah barang. Karena apa? Karena ketika makan kita itu bisa menambah stamina ketika beribadah. Kalau misalkan kita sholat tanpa makan, loyo itu takbir melehoi rasanya takbir gitu. Ruku gitu sambil bengkok itu kan ketika makan. Nahan saking laparnya. Nah, itu daripada pembahasan yang namanya ilmu fikih. Nah, nah jadi intinya pembahasan tentang sholat jamak dan qashar itu ada 3. Yang pertama sholat qashar doang, yang kedua sholat jamak doang, dan yang ketiga yaitu sholat jamak qashar. Kalau misalkan sholat qashar doang, yaitu mengerjakan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kayak contoh sholat zuhur menjadi 2 rakaat, tapi nggak digabungin dengan asar. Nah itu disebutnya dengan sholat qashar. Nah ada yang disebutnya sholat jamak, yaitu menjamak daripada 2 waktu sholat dijadikan di 1 waktu sholat. Kayak contoh sholat zuhur dan asar dikerjakan di 1 waktu, yaitu di waktu zuhur. Nah itu disebutnya sholat jamak. Nah dan ada yang disebutnya sholat jamak qashar. Gimana sholat jamak qashar? Yaitu mengerjakan 4 rakaat
menjadi 2 rakaat dan digabungkan menjadi di satu waktu. Kayak contoh sholat duhur dan asar, kita ingin menjamak qashar, maka sholat duhur menjadi 2 rakaat. Setelah beres sholat duhur tersebut, kita sholat asar lagi menjadi 2 rakaat. Nah, itu disebutnya jamak qashar. Tuh, kalau misalkan jamak doang 4 rakaat. Kalau misalkan sholat qashar mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau misalkan jamak qashar mengerjakan 2 rakaat di satu waktu. Tuh, itu ilmu daripada membahas tentang sholat jamak qashar. Nah, udah, mungkin itu saja pembahasan daripada malam hari ini. Apabila ada yang kurang ngerti ataupun kurang pas ataupun pembahasannya terlalu muter-muter, apabila ingin ditanyakan dipersilahkan. Kalau misalkan nggak bisa jawab, dijadiin PR buat besok lagi nantinya, takutnya salah. Ya silahkan apabila ada yang ingin dipertanyakan. Kalau dirut jadi satu bisa dirut ke Isya semua. Bisa. Subuh sekalian. Subuh, dohor, asar, maghrib. Itu masalah Mesir ya. Ke Mesir. Niatnya bukan jamak, kayaknya mau ke Israel nggak ada masjid. Niatnya rapel lah. Kira-kira itu. Nah, bukan tadi Pakai komat Pengen jadi satu dia. pakai komat dari pakai itu biasa aja komat. Nanti niat juga 2 kali, nggak bisa sekali doang. Niatnya 2 kali. Ini mau berangkat. Ya amin. Ngajak kafir ya. Pasar. Nimbang. Kalau misalkan syarat daripada perjalanan mengerjakan jamak kemarin sudah, yaitu apabila kita boleh mengerjakan yang namanya sholat jamak dan qashar itu apabila perjalanan tersebut mencapai 85 km ataupun ada sebagian lagi yaitu 125 km. Nah, jadi 85 km itu minimal. Jadi minimal perjalanan itu 85 km. Kalau misalkan dari sini ke Tamin nggak bisa. Cuma berapa kilometer? Jadi 85 km tersebut tidak dihitung bolak-balik, tapi dihitungnya di dalam satu perjalanan. Kayak misalkan dari sini ke Kalianda, nah itu kan 85 km. Tapi bukan dihitung dengan misalkan dari sini ke Kemiling terus balik lagi ke sini, kayak misalkan 42 km dari sini ke Kemiling, nanti balik lagi menjadi misalkan 85. Nah, nggak dihitung segitu, tapi dihitung 85 km itu sekali terabasan, sekali jalan. Misalkan dari sini nyampe ke Dongdong, misalkan ke Dongdong nyampe ya? Nyampe ya. Dari sini Tamin kan bukan ya. Ke Dongdong nggak nyampe ya, berarti Kota Agung ke sana, Tanggamus. Dari sini ke Tanggamus misalkan 85 km. Nah, boleh kita ketika itu yang namanya menjamak sholat bisa, ataupun mengqashar sholat. Kalau misalkan dari sini ke sini doang mah Kemiling misalkan nggak bisa. Imam Boy. Dia banyak ke rumah Lebih sakti kan jalannya jelek. lama ya kan? Odorotnya lebih besar tuh. Apalagi Imam Boncol mendekat apa aja gak kulit doang. Gak bisa udah itu. Ya Fajar kan mencak rata aja dan kita pajak Imam Boncol jauh dari soal jama aja. Kacau nanti. Tadi itu ya. Apa yang penting bahas tentang sholat apa yang masuk pikir. Ngopi. Tadi sholatnya lagi banjir tuh. Gimana sujudnya tuh? Bangun udah nggak ada nyala. Sujud bangun tenggelam sholat gitu sekali ya. Benar dah. Mandinya kayak gitu juga.
VR tuh VR, pep aja lu. Mang Doli, orang nakon. Wes. Orang yang jalur kita apa Mang Doli nakon. Nah, kalau misalkan nggak ada, berarti kita tutup pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini diberikan kemanfaatan sehingga kita bisa pakai di kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan tidak diberikan lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang namanya ilmu harus diingat. Kalau lupa ya udah lupa beres ini, seperti air yang mengalir lewat-lewat. Tapi mudah-mudahan Allah telah memberikan kita kekuatan untuk mengingat daripada setiap pelajaran ataupun ilmu yang telah kita dapati. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga malam Rabu depan kita bisa dapat berkumpul kembali dalam acara ngopi bersama